Mitos atau fakta sih mandi malam bisa bikin rematik? Nah ini dia ya, mitos atau fakta mandi malam hari bikin kena penyakit rematik. Jawabannya udah pasti mitos ya teman-teman. Kenapa mitos? Jadi gini, penyakit rematik yang dimaksud di sini adalah penyakit yang dengan keluhan nyeri pada bagian sendi, disebut juga sebagai rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis ini dia disebabkan bukan karena mandi malam hari ya, tapi dia disebabkan karena penyakit namanya autoimun. Nah, sekarang apa sih autoimun itu? Jadi autoimun adalah penyakit yang dia itu dimana keadaan imun atau tentara seorang nih menyerang tubuhnya sendiri ya. Terlebih di sini adalah bagian sendi. Makanya gejala seperti nyeri sendi, pegel-pegel, linu, atau bahkan demam gitu ya. Nah, tapi kalau malam hari itu boleh nggak sih dok? Jawabannya boleh-boleh aja sebenarnya. Jadi gini tipsnya ya, kalau emang punya penyakit sendi atau sakit atau gelinu gitu ya, mandinya sebaiknya pakainya air hangat. Jadi dalam keadaan tubuh yang agak gerges, agak sakit, pakainya air hangat. Tapi kalau pulang kerja, tubuh keadaannya kayak pengen mandi, butuh kesegaran, boleh banget mandi air dingin nggak apa-apa. So kesimpulannya, mandi malam hari itu boleh-boleh aja selama kamu nggak dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan gerges demam ya. Kalau dalam keadaan tersebut, ada baiknya pakai air hangat aja. Oh gitu ya dok. Nah, apakah pegel-pegel sendi itu selalu rematik dok? Nah, setiap penyakit radang sendi, apakah selalu penyakit rematik? Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi penyakit pada bagian sendi, pegel-pegel, ngilu, sakit itu banyak jenisnya. Tidak selalu karena penyakit rematik ya. Tersering nih juga banyak karena satu kecapean bisa ya, dia mungkin bisa sampai badannya nggak enak badan, dia mengeluh sampai pegel-pegel, demam gitu ya, itu yang biasa. Yang kedua yang paling sering adalah yang namanya asam urat. Jadi ya asam urat tuh dia karena peningkatan kadar asam urat lebih dari normal. Biasanya kalau laki-laki lebih dari lebih dari 6,5 gitu ya. Kalau perempuan lebih dari 5,6 seperti itu. Oh gitu ya dok. Lalu penyebab asam urat tinggi itu apa ya dok? Nah, ini nih yang perlu teman-teman tahu juga ya. Jadi yang menyebabkan asam urat tinggi itu banyak banget jenisnya ya, terutama makanan-makanan tinggi purin ya. Karena purin dalam tubuh nanti akan diubah menjadi asam urat. Nah, apa sih dok contoh makanan tinggi purin? Seperti ini contohnya ya. Nah, contohnya seperti makan makanan dia itu dari bahan daging-dagingan, daging merah, atau bahkan dia jeroannya, berikutnya seperti ayam, sapi, bebek, lele, dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu semua juga tinggi purin. Nah, ini juga ternyata ya, makanan yang terlalu manis atau tinggi gula itu juga bisa loh dia menaikkan asam urat. So, jadi hati-hati teman-teman, jangan cuma menghindari makan makanan yang kayak mainstream ya, jeroan, terlalu banyak daging, terlalu banyak lemak. Tapi ternyata makanan terlalu manis pun dia juga bisa menyebabkan asam urat dalam tubuh itu tinggi. Jadi hati-hati, hindari makanan tinggi karbo. Lalu dok, cara menurunkan asam urat yang sudah tinggi bagaimana ya dok? Nah, pertanyaan bagus banget nih. Jadi bagaimana sih biar tubuh kita itu bisa menurunkan asam urat secara alami? Banyak banget ya teman-teman. Yang jelas yang pertama, hindari yang saya sebutkan tadi di awal ya. Yang kedua, banyaklah mengkonsumsi makanan-makanan yang yaitu antioksidan seperti makan makanan yang mengandung sayur ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang bilang makan sayur hijau itu bikin asam urat tinggi. Ternyata menurut penelitian efek manfaat dan juga keburukannya itu lebih banyak manfaatnya kalau kita makan sayur hijau. So nggak apa-apa makan sayur hijau aja. Berikutnya banyak nih obat alami seperti daun kelor ya. Berikutnya lagi bisa ternyata kita itu mengkonsumsi susu yang rendah lemak seperti susu kambing gitu ya, bagus banget. Nah yang penting makan makanan yang mengandung namanya vitexin ya. Jadi vitexin ini merupakan senyawa flavonoid yang dia itu bersifat anti radang dan antioksidan. Dan nggak usah khawatir ternyata zat itu juga ada pada susu Etawanesia. Jadi selain dia itu merupakan produk susu kambing yang dia itu rendah lemak, berikutnya mengandung kelor, dia juga ada namanya zat vitexin ya, yang tentunya dia membantu untuk mengurangi pegal-pegal, menurunkan asam urat. Tapi yang jelas juga dibantu dengan menggunakan gaya hidup yang sehat ya, seperti sebutkan tadi. Ditambah lagi yang berikutnya adalah banyak minum air putih, serta jangan lupa no mager-mager klub ya, olahraga ya. Sehari 15 menitan atau bahkan 30 menit tidak ada masalah. Yang penting olahraga secara intensitasnya dia cukup. Nggak usah yang berat, jangan juga terlalu ringan ya. Jadi, kuncinya adalah jaga agar gaya hidup sehat. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Boleh banget nih teman-teman, kalau mau request mau bahas apa silahkan komen di bawah ya.